Hai guys, kembali lagi ya bersama Ogi Channel 091. Seperti biasa kita masih liputan di Semarang ya, karena masih PSBB, jadi kita nggak bisa nge-expose keluar dulu, tetap patuhi protokol dulu, makanya kita masih tetap nge-expose kota Semarang dulu, kota tercinta. Oke guys, kali ini kita berada di jantung kota ya, jantung kota Semarang, termasuk ikon Semarang juga, yaitu di Tugu Muda. Nah, kenapa kita di Tugu Muda? Karena kita mau mengeksplor wisata sejarah perkeretaapian Indonesia. Kalau kalian semua mau tahu, wisata sejarah perkeretaapian Indonesia itu berada di Lawang Sewu guys. Ini Lawang Sewu. Kita sudah berada di Lawang Sewu. Mari kita telusur ke dalam biar nggak lebih lama. Oke, kita sambil jalan. Untuk kali ini saya ditemani oleh tim Mas Arif Wijanarko ya guys. Biasanya kita sama Wak Geng, tapi berhubung Wak Geng lagi ada keperluan, makanya kita sama Mas Arif Wijanarko, yaitu editor dari Ogi Channel 091. Mas, ini tiket loket masuk Lawang Sewu ya guys. Kita tanya-tanya dulu, Mas, HTM-nya berapa Mas? Per kepala 10.000 ya guys. Oke. Ini tiketnya ya Mas? Ini tiketnya guys. Kita sudah dapat tiketnya. Mari kita telusur ke dalam. Saya Mas untuk mengeksplor Lawang Sewu ini. Oh gitu ya. Ya Bisa. Dengan Pak siapa? Haryono. Dengan Pak Haryono ya guys, pemandu di Lawang Sewu ini. Saya Ogi Pak dari Ya. Semarang. Kita lewat mana Pak? Lewat sebelah sini silakan. Oke guys, nggak terlalu lama, ayo kita lewat. Itu jalan. Oke guys, sudah masuk ya. Untuk HTM sendiri per kepala 10.000 ya guys. Terus untuk pemandu nanti kita langsung harganya langsung bayarnya ke pemandu langsung. Jadi belum termasuk input tiket wisata ya guys. Mari silakan kita masuknya ke sebelah sini ya. Bisa aja masuknya ini ngomongnya jelas. Oke, ya. Udah pakai pas. Oh iya. Nah. Kita menuju kemana Pak? Ke bangunan yang sebelah sini dulu. Di sini kan ada market untuk keseluruhan. Oh, ini miniatur guys, ini miniatur. Ini miniaturnya bangunan lama dan sekitarnya. Jadi kan kalau posisi kita sekarang itu di bangunan yang modelnya LED ya. Dan bangunan yang sekarang kita masuk ini dulu yang pertama kali mulai dibangun. Dibangun mulai tanggal 27 Februari tahun 1904 selesai 1907. Beserta bangunan kecil yang di sebelah sini, yang di bawah pohon, dan yang bangunan yang untuk boarding tiket tadi. Kalau bangunan yang di sebelah sini, yang besar yang satunya ini bangunan yang kedua. Dibangun tahun 1916, selesai 1918. Diarsiteki Thomas Karsten. Memang arsiteknya berbeda, karena pembangunannya pun juga jangka waktunya berbeda. Bangunan ini Mas, awal mula dibangun berfungsi untuk kantor pusat kereta api Belanda. Oke guys, kantor pusat kereta api Belanda ya, berada di Semarang, Jawa Tengah ya. Iya, dipegang perusahaan kereta api yang namanya Netherlands Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS. Itu perusahaan kereta api swasta Belanda pertama yang membangun jalur kereta api di Indonesia dan diawali dari Semarang. Iya, pertama kali. Gedung ini dinamakan Lawang Sewu dalam bahasa Jawa yang artinya pintu seribu.
Sebenarnya kalau dihitung semua total pintunya ada 928. Berarti nggak genep 1000 guys, Ya. cuman biar simpel mungkin langsung aja digenepin lawan sewu, itu artinya pintu 1000 guys. Ya, totalnya daun pintunya 928 dan lubang pintunya atau bawahnya ada 425 lubang itu guys. Iya, jadi kan kalau ada kan penyebutannya pintu itu ada yang dalam pintu dan ada yang lubang pintunya. Iya, kalau pintu itu yang ini ya, akses utama itu namanya Betul. pintu ya. Ya, untuk ruangannya sendiri hampir semuanya hampir sama, total ada 114 ruangan. Memang gedung ini tuh dibuat pintu banyak, itu karena zaman dulu Belanda mengadopsi budaya setempat. Ini sebagai salah satu budaya Semarang saat itu, pintu krepia. Ya, ini pintu krepianya seperti ini ya. Ya. Dan ini dibikin pintu saling berhubungan satu sama lain. Mau langsung ke orang ini Ya, kan ini lebih ditujukan untuk komunikasi antar karyawan. Ya, soalnya kan kalau zaman dulu akses untuk komunikasi itu kan terbatas. Makanya dibikin pintu-pintu seperti ini biar komunikasi karyawan satu sama ruangan yang lainnya lebih gampang. Iya. Paham ya guys, kenapa dibikin lorong-lorong seperti ini? Biar waktu saat kerja dulu itu komunikasi antara satu ruangan dengan ruangan yang lain lebih gampang. Iya. Ini kan gedung ini sekarang digunakan untuk museum kereta api ya. Iya. Karena mengedukasi bangunan ini zaman dulu dibangun memang fungsinya hanya untuk kantor kereta api. Fungsinya hanya untuk kantor kereta api. Iya. Setelah gedung ini nggak terpakai lagi, makanya sekarang digunakan untuk museum kereta api. Jadi biar sejarahnya nggak putus. Ya. Foto-foto yang terpajang di sini ini nggak hanya di Semarang saja, tapi daerah Indonesia dulu yang ada kereta api. Salah satu contohnya yang ada di ruangan ini. Ini berhubungan sama di Jakarta. 5 stasiun yang di Jakarta yang dilindungi cagar budaya. Ya, kita ke sebenarnya sini. Oke guys, Ini kalau yang di ruangan ini ada bangunan-bangunan kantor kereta api yang ada di Indonesia. Ini yang ada di Semarang. berarti di lokasi ini guys, tempat ini ada itu tulisan-tulisan stasiun Pasar Senen, Jakarta Ya. Kota, Bondowoso. Jadi semua stasiun yang ada di Indonesia ada di sini ya, Pak. Ya memang nggak semua stasiun, tapi sebagian. Sebagian, ya. Mewakili di daerah Indonesia. Ya, cuma ini fotonya nggak foto zaman dulu ya mas. Jadi ini fotonya foto sekarang yang sesudah direstorasi dan sebelum direstorasi. Oh, sebelum direnov dan sesudah direnov Ya, guys. direstorasi itu untuk pembenahan. Jadi kalau misalkan kalau bocor ini terkompas itu bisa memakai jasa restorasi dari PT Kereta Api khusus untuk bangunan kereta api. Kita ke ruangan sebelah sini Oh, mas. di sini ternyata biasa. Ya, ya. Nah, ini lorongnya mas atau selasar ya. Ya memang kalau dilihat itu kayak gelap seperti ini. Memang sini itu untuk nyala lampunya biasanya jam 5 sore. Oh. Ya, jam 5 sore nanti akan ya. Cuma kalau pas cuaca tertentu misalkan musim penghujan ini nyala terus. Oh. Lampu di sini nyala terus mulai dari pagi sampai malam lagi. Kalau pas musim-musim tertentu. Ya. Gedung ini mas dibangun tanpa menggunakan semen. Gedung ini nggak pakai semen ya guys. Ya, guys. Untuk material adonannya itu menggunakan batu bata merah bitumen halus, pasir dan kapur. Dan hampir semua material bangunan ini itu didatangkan dari Eropa. Yang dari Indonesia hanya batu untuk fondasi, pasir dan kayu jati. Ya, ini kita sudah berada di salah satu ruangan utama dari gedung Lawang Sewu, mas. Sebetulnya pintu utamanya dari gedung Lawang Sewu itu di sebelah sini. Sebenarnya. Ya, Tapi ini kenapa utamanya. ini ditutup? Kenapa ini disekat, Pak? Ya, bagian-bagian tertentu gedung ini memang nggak untuk umum, mas. Oh. Itu bukan apa-apa loh ya, Iya. tapi untuk menjaga kelestarian dari Oh, betul, tempat-tempat betul, tersebut. betul. Ya, Takutnya nanti ada wisatawan pengunjung yang usil atau gimana. benar. Jadi biar anak cucu kita ke depan bisa tetap melihat bangunan ini berdiri kokoh. Karena ini salah satu cagar budaya yang ada di Kota Semarang saat ini. Ini untuk pintunya semuanya masih aslinya, mas, kecuali gagang pintunya. Oh, kecuali handle-nya Ya, guys, handle ya, pintunya gagang ini pintunya ini memang sudah diganti. Udah Yang gantian. mungkin karena rusak
tapi kalau yang lainnya untuk kayu dan baja yang terpasang di sini semuanya masih asli. Ini lobi utamanya yang ada di dalam ini. Sebetulnya meja itu letaknya nggak di situ. Itu hanya untuk pelengkap biar mempercantik aja, karena hanya bisa dilihat dari luar. Di sisi sebelah kiri sana ada prasasti, Mas. Itu guys, sebelah kiri ada prasasti guys. Itu sebetulnya prasasti ulang tahun kereta api yang ke-50. Dirayakan di Lawang Sewu. Iya, itu tertulis juga di situ dalam bahasa Belanda, itu ulang tahun kereta api yang ke-50. Dirayakan di Lawang Sewu tahun 1913. 1913 guys. Iya. Ini juga ada prasasti, Mas. Oh, ini ada prasasti lagi. Prasasti ini didedikasikan untuk direksinya kereta api. Waktu peringatan ulang tahun tersebut, direksi tersebut juga pensiun. Dibuatkanlah prasasti ini dari Serikat Pekerja Kereta Api NIS atau Netherlands Spoorweg Maskapai. Iya. Nama direksinya zaman dulu, Mas. Ini ada Hishidao. Hishidao Ya, guys. terpasang di sini. Hishidao. Itu kita nggak bisa akses ke atas ya, Pak? Ya, di lantai 2 juga bangunan ini, Mas. Itu juga nggak untuk umum. Berarti sekarang udah nggak boleh ya, Pak? Sekarang memang nggak boleh untuk Oh ya, karena mohon dimaaf ya guys. Dulu waktu itu mungkin dulu waktu saya kesini masih boleh, tapi ternyata sekarang sudah ditutup guys. Tapi boleh di-shoot ya kalau mau pengen lihat itu seperti itu. ya memang seperti yang saya bilang tadi, Mas, nggak semuanya bangunan ini bisa diakses untuk umum, terutama bangunan yang utama, karena untuk menjaga kelestarian dari bangunannya. Nah, Kalau kalian ingat film bioskop dulu, Lawang Sewu ini pernah dibuat syuting ya ini. ya, ya memang banyak sekali acara-acara yang syuting di sini ya. Nah, karena keindahannya ini juga kaca mosaik atau stained glass. Kaca ini dulu dibawa dari kota Del Belanda sana dan diarsiteki J.L. Schouten dari kota Del. Berarti kaca ini datangnya dari luar. Benar. Dari luar guys, kacanya. Ya hanya kacanya. Ya, hanya kaca. Oh, termasuk piramida ini dari Eropa semua guys. Termasuk lantai yang kita injek. Oh, termasuk lantai yang kita injek guys. Wah, keren sekali ya. Bahkan sampai batu batanya pun, juga gentengnya pun juga didatangkan dari Eropa. Dari Eropa Nanti kita semua. bisa lihat contohnya ya. Setiap batu bata dan setiap genteng tersebut ada stempel nama daerahnya. Iya. Ini bisa lanjut kan? Monggo kita ke sebelah sini ya. Guys. Kita menuju ke ruangan yang di sebelah sana yang digunakan untuk museum kereta api. Oh, ini kita ke museumnya guys. Iya. Nah, ini juga ada salah satu contohnya lagi, Mas. Kaca yang terpasang di atas itu, Ya. kalau Mas lihat kacanya masih bergelombang kayak air, berarti kaca tersebut kaca aslinya dari Belanda. Oh iya guys, ternyata kacanya itu agak kayak bayang-bayang gitu loh guys. Bener nggak guys? Ada kayak samar-samar gitu loh guys. Nah, gitu. Mungkin zaman dulu itu belum bisa bikin sempurna, Mas. Tapi kalau sekarang kan karena teknologi sudah canggih, jadi bisa membuat kaca yang lebih sempurna, yaitu sudah benih. Ini kita sekarang ke ini ya Pak? Ya, kita masuk ke ruangan yang di sebelah sini, Mas. Oke guys. Nah, ini sekarang gedung Lawang Sewu digunakan untuk museum kereta api. Ini yang terpajang di sini semuanya berhubungan sama kereta api. Ini guys lokomotifnya guys. Seperti ini ya guys. Kalau ini replika. Oh, replika. Ya, ini replika kereta api uang. Nah, ini sebagai salah satu contohnya, Mas. Ini juga ada model seragam pegawai kereta api setelah merdeka. Oh iya iya. Iya. Ini model seragam pegawai PT Kereta Api setelah merdeka. Waktu PT Kereta Api Indonesia namanya masih DKA. Iya. Belum anu ya KA ya? Belum. Nah, foto yang terpajang di sini, Mas, ini nggak hanya di Semarang, tapi daerah Indonesia dulu yang ada kereta api. Ini salah satunya, Mas. Suasana stasiun Manggarai saat itu. Oh ini Manggarai Tempo dulu guys, seperti ini Ya, guys. Jakarta. Oh Jakarta. Iya. Jadi untuk kereta api dan gerbong kereta api pun zaman dulu juga nggak dari Indonesia sendiri ya. Iya. Hampir semuanya dibawa dari Eropa juga, Mas. Ini sebagai salah satu gambarnya ya, sebagai bukti otentiknya. Dan ini juga ada, Mas, di dalamnya gerbong kereta api kelas 1 saat itu. Mungkin nggak kalah mewah, Mas, sama kereta api sekarang ya. Meskipun ini foto jadul Tempo dulu, tapi juga untuk gerbong VIP-nya keren guys. Betul. Oke.
Dan ini juga ada mas salah satu jembatan ekstrim ya. Ya kalau dilihat ini kan sangat tinggi sekali. Ini letaknya di sebelah tol Cipularang. Tol Cipularang. Ya. Kalau perjalanan naik kereta api Jakarta Bandung Pasti lewat. Iya, kalau naik kereta api pasti lewat jembatan kereta api tersebut dengan panjang mencapai 300 meter. 300 meter guys panjangnya Iya. jembatannya. Dan ini juga ada beberapa foto stasiun mas. Ini stasiun Bandung zaman dulu mas. Dan yang atas ini stasiun Boyton Show. Mana itu? Boyton Show kalau orang sekarang menyebut kotanya dengan nama Bogor. Iya. Nah, nama Bogor saat itu Wangel temen jebul Bogor. Wangel temen. Iya. Ini foto Lawang Sewu zaman Nah dulu, ini Mas. guys kalau kalian melihat Lawang Sewu kayak gini nih guys fotonya. Iya. Kita lanjut ke sebelahnya mas ya. Oke. Dan ini juga ada peta-peta kereta api zaman dulu mas. Karena memang kereta api itu dibangun di Indonesia itu diawali dari Semarang. Makanya di tahun sekian Semarang sudah membelah sampai Yogyakarta. Keren. 1888. Ini di daerah barat dari Tanjung Priok Batavia, Bekasi Batavia sampai ke Boyton Show. Oke. Ya, itu yang saya ceritakan tadi, nama Bogor saat itu. Oh. Iya. Jadi zaman dulu juga sudah ada saham mas. Keren guys. Punya Lawang Sewu ini perusahaan kereta api swasta, Netherlands Indies Spoorweg Maskapai. Oh, Netherlands. Ini sahamnya zaman dulu. Oke guys. Dan ini juga ada foto-foto pejabatnya. Ya ini guys foto-foto tokoh-tokohnya ya guys. Istilahnya debat-debat ya ini guys. Iya, ada kereta api di Indonesia itu karena itunya orang ini. Ini siapa bro? Ini namanya Kolonel Van der Wijk. Kolonel Van der Wijk ya guys. Orang yang pertama kali pencetus kereta api di Indonesia. Jadi kereta api ada di Indonesia itu karena itunya Kolonel Van der Wijk. Kalau beliau ini yang sering muncul di pelajaran kita waktu kecil mas. Ya ini namanya Gubernur Jenderal Belanda Johannes van der Bos. Oh, Johannes van der Bos guys. Ya, ini yang memprakarsai kerja Rudi saat itu. Untuk pembangunan infrastruktur contohnya seperti ini. Nah ini kan pembangunan infrastruktur waktu zamannya Belanda mas, pembangunan jalur kereta api. Contohnya seperti ini zaman dulu. Ini yang dikerjakan juga Banyak warga Indo ya. warga pribumi mas. Pribumi ya Indo. Iya. Karena fotonya kan ada. Ini sebagai bukti otentiknya. Ya, ini kan soalnya ada yang pakai topi Belanda juga, ada yang pakai cateng. Ya itu istilahnya mandor saat itu. Siap. Ya. Ini juga ada foto lagi mas. Ini foto stasiun pertama kali di Indonesia. Nah, ini saya mau nanya ini. Ini Poncol apa Tawang ini? Bukan dua-duanya. Oh, bukan dua-duanya. Ini Poncol karo Tawang, guys. Jebul-jebul. Stasiun ini mas, stasiun pertama kali di Indonesia letaknya di sebelah stasiun Tawang. Agak ke sana lagi, kurang lebihnya 1 kilometer. Berarti cedake Tawang ya, Ya. cedake Tawang. Yang sekarang menjadi tambak ikan, Ya. yang tenggelam hancur itu, inilah stasiun pertama di Indonesia mas. Namanya Stasiun Samarang. Oh, jenenge ora Semarang tapi Samarang, guys. Iya. Beda ambek itu. Ya, karena zaman dulu mas, kota ini namanya itu Samarang. Oh, dulu Samarang, guys. Diambil dari pohon asam arang-arang. Nah, Pohon asam jarang-jarang. Dari sejarah Semarang yang ngerti ya, Zaman guys. dulu seperti itu. Pohon asam arang-arang. Karena orang Jawa menyebut asam dengan nama asam, jadilah Semarang sampai sekarang. Ini juga ada barang-barang antik perlengkapan kantor mas. Oh, Ini iya, alat guys. komunikasi zaman Alat dulu. komunikasi zaman Iya, dulu, guys. ini alat komunikasi data dan itu alat komunikasi suara. Oke. Morse ya, Morse gitu ya. Iya. Nah ini juga ada maket lagi mas. Ini maket jembatan kereta api Lembah Anai Sumatera Barat. Sumatera, Iya, guys. jembatan kereta api Lembah Anai Sumatera Barat. Sumber, ya. Kalau ini panjangnya hanya 101 meter. Panjangnya lebih pendek, guys, dari yang di sana tadi. Dulu untuk pertambangan batu bara dan ini salah satu jalur kereta api bergerigi yang ada di Indonesia. Nah sekarang kan ini ada kotakan kayak almari mas ya. Ya, kayak loker-loker itu, loker. Ada kertas-kertas kecil mas. Ini tuh
api jalan. Oke guys, boleh disut guys. Ternyata seperti ini guys. Ya. Apa peron ya Pak dulu kalau sekarang? Ya, orang Jawa menyebutnya peron mas. Nah, ya, ini dulu itu tiket kereta apinya. Kereta api saya seperti itu guys zaman dulu. Dipakai di Indonesia mulai tahun 1867 sampai 2009. 2009 masih berlaku dulu ya. Terus sekarang pakainya gratis ya. Sekarang sudah pakai tiket berbarcode. Dan ini mas ada dua alat yang menyerupai, satu menyerupai mesin ketik, yang satu kayak alat geser. Ya. Ini itu fungsinya kalkulator. Oh kalkulator guys, jebul guys. Oh alat ya. kira ngopo ya jebul kalkulator. Iya. Mau dino itu lu ya semua ya. Semua ini juga elektriknya semua mas. Oh iki jebul elektriknya semua itu kan guys. angkanya banyak kan, satuannya sendiri, kumpulannya sendiri. Nah, Oke. sendiri. Oke guys, kita lanjut lagi ke lorong selanjutnya. Ini juga ada maket lagi mas. Ya. Kalau yang ini maket stasiun Willem 1. Mana? Sudah tahu belum mas? Belum ya. Stasiun Willem 1 ini lebih terkenal kalau orang Indonesia menyebutnya dengan nama Stasiun Ambarawa. Iyalah guys, mana kena barowo jebul guys. Ya. Oke. Stasiun Ambarawa tersebut Aduh. dibangun tahun 1867 dulu dengan nama Stasiun Willem 1 khusus untuk militer. Ya. Saat itu stasiun Ambarawa untuk militer Belanda, baik itu ganti penjajah juga dipakai untuk militer. Kalau sekarang digunakan untuk wisata kereta api, ya. Kalau mau ajak keluarga jalan-jalan bisa naik kereta api seperti ini, datang ke museum kereta api Ya. Ambarawa. Insya Allah ya, doain. Seperti Insya ini. Allah doain kita bakal next project ke Museum Paraga Ambarawa. Ya, monggo. Nah, ini contohnya, ini lewatnya di bibir danau Rawapening. Ya, Rawapening. Oke, I know. Nah, ini sekarang sudah sampai ke video visual. Ya, ini ada video tentang kereta api uap. Ini uji coba kereta api uap tahun 1995. Masih kuat ya? Iya. Cuman ini kan sudah nggak terpakai lagi sejak tahun 1980-an. Iya. Ini juga ada kursi antik mas. Nah ini kursi antik ini masih Ini apa ya? bantalan rel kereta api zaman Belanda. Oh ini bukan Ya, bantalan atau kereta api. bantalan rel kereta api yang sebelum dipakai menggunakan bantalan beton sekarang. Oh, tak kira ini kan itu Pak. Apa jenis tempat tunggu Untuk orang yang orang yang mau naik kereta itu kan ya itu kan itu mah bantalan. ya, adanya dikasih seperti ini mas karena biasanya ada staff itu dari sekolah-sekolah ini memutar tentang edukasi kereta api yang dulu. Ya, jadi dokumenternya zaman dulu juga disiarkan di sini juga ada. Kalau pasangan dengan kunjungan tertentu. Kita menuju ke bangunan yang kedua ya. Oke guys, kita ke bangunan kedua guys. Sangat luas ya guys, Lawang Sewu ini Ya, guys. sekarang dengan luas tanahnya 1,8 hektar mas. 1,8 hektar Ya. guys, nggak apa-apa, jalan-jalan sini biar Ya, lurus. kalau zaman dulu mencapai 2,5 hektar. Oh dulu Ya. 2,5 hektar. Betul. Terus kenapa susut Pak? Sisanya jalan depan Lawang Sewu. Oh Ya, ternyata dari 2,5 hektar itu susut jadi 1, berapa tadi Pak? 8. 1,8 gara-gara kemakan jalan. Aku nama, nanti aku Dipakai ditelepon untuk dulu ya. jalan depan itu di tahun 1975. Ya, ini ada petunjuk berbahasa Belanda mas. Nah ini guys, ingang. Ini Bacanya ingang. ini dibacanya inha. Oh, bacanya inha guys. Tadi mau ingang. Inha artinya masuk. Itu bahasa Iya. Belanda ya? Iya. Inha. Lebih halusnya lagi melebet. Melebet. Ya, Oke guys. Melebet guys. Ini kan dua anak jadi Farel Underbarker ya keren ya. Ini mas, ini Ya. pintu masuk dari bawah tanah. Oke guys, lah ini guys yang kita Ya. tunggu-tunggu ya. Yang waktu itu masuk di Trans 7, boleh disut silakan. Seperti ini Sebenarnya guys. mas, Nah, Belanda membangun bawah tanah itu nggak ada hubungannya seperti itu. ya. Yang seperti yang cerita-cerita di Ya. media itu nggak seperti itu. Ya. Belanda membangun bawah tanah murni untuk sistem pondasi bangunan, Oke. juga pendingin bangunan Lawang Sewu. Jadi di dalam bawah tanah itu semuanya per air.
di ruangan yang di atasnya ini terasa dingin. Oke guys, camkan ya untuk semua kalian semua yang ada di Indonesia, jadi hilangkan image Lawang Sewu itu horor ya toh. Iya. Lawang Sewu itu tempat sejarah, nggak ada mistis-mistis, nggak ada horor-hororan gitu loh guys. Seperti ini, nyatanya kita jalan-jalan dari tadi juga tempat sejuk ya kan, nggak ada itu istilah-istilah itu. Oke Ya, guys. kalau di Indonesia ini kan akan kental sekali cerita akan leluhur, Mas. Betul, Ya, betul. karena di negara kita kan dari berbagai macam budaya penuh dengan cerita. Betul. Jadi cerita bisa cerita ke anak cucu kita. Betul, betul. Tapi usahakan cerita yang ada buktinya. Nah, itu jadi lebih bagus untuk diceritakan. Nah, zaman dulu juga sudah pakai listrik. Oh guys, listriknya seperti ini guys. Ya, ini listriknya Mas, semuanya menggunakan material yang bagus. Oke. Sampai untuk papannya ini pun menggunakan marmer. Panelnya ya, ini panelnya. Iya, marmer ini Mas. Marmer, Iya, oke. jadi nggak ada terjadi arus pendek. Konslet ya? Iya, konslet istilah wong Jawa Mas yo. Iya. Jadi lebih aman. Oke. Iya. Naik oke guys, kita naik ke Ya, lantai dua. kalau kita ini sekarang kan berada di bangunan kedua. Kalau bangunan kedua dibangun sudah menggunakan semen dan materialnya pun sudah dari Indonesia sendiri. Ini kita bisa akses ke lantai 2. Kalau bangunan yang ini bisa akses ke lantai 2. Ini material dari Tulungagung, Mas. Oh, tahu ini material dari Tulungagung guys, Jawa Timur guys. Oh, alhamdulillah guys, wis padang guys. Mau cek peteng ya, wis di padang. Ya kan sudah mau jam 5. Mas. Iya, alhamdulillah, Ya, sesuai kan jam Jadi- 5. jadi jalannya ketok. Iya. Jam 5 listrik nyala pasti. Nah, ini kita naik ke lantai 2, kita lihat ke jembatan penghubung ya. Jadi bisa melihat pemandangan di sekitar. Oke guys, kita lihat pemandangan di sekitar seperti apa. Nah, ini pemandangannya. Nah, kalau dilihat dari sini kan kelihatan Mas, Iya. ini nggak hanya budaya Eropa, Iya. tapi Perpaduan. perpaduan budaya Eropa dan Jawa. Oh, Eropa karo Jawa guys. Iya. Dan Blasteran, juga blasteran. sistem atau budaya kepercayaan zaman Oke. dulu. Makanya ada pintu yang modelnya petak tadi. Dan Mas lihat itu ada lambang Oh, swastika. guys, untuk lambangnya guys. Ya, ini lambang swastika Mas. Oh. Ya, ini lambang swastika ya. Nah, itulah budaya kepercayaan saat Kita itu. nggak boleh lewat sini. Ya, ini tembusnya ke bangunan yang pertama tadi, Mas. Kalau bangunan yang pertama Kalau kan boleh tahu, itu kok pohonnya bentuknya kayak barongsai ya? Apa memang sengaja atau memang dari dulu seperti itu? seperti itu sebetulnya alami, Mas. Alami, Ya. guys. Boleh disut ya, guys. Itu pohon mangga ya, Pak? Ya. Pohon mangganya, Itu guys. pohon mangga tali Itu jiwo. lihat diperhatikan dengan seksama itu bentuknya kayak kepala barongsai, guys. Seperti itu, guys. Keren ya. Sebetulnya itu alami kan. Dan itu alami, guys, bukan buatan, guys. Bukan dibuat, hanya dipotong di bagian bawah. Ya, Ya, makanya. sebetulnya rantingnya itu sampai menjolor ke bawah, Mas. Karena mengganggu, banyak yang dipotong. Mangkas ya. Ya, dipangkas. Makanya aku dari tadi ngematke wit kuwi, guys. Kok bentuknya aneh ngono lho, kok kayak sirah barongsai jebul tenan nih, tapi dari Ya. bapaknya memang faktor Ya, apa? faktor ini kan tumbuh lagi, tumbuh Tumbuh lagi. lagi. Sebetulnya sih kalau dilihat juga berwujud macam-macam, Mas ya. Ah. Kayak ada kayak arum manis. Oh. Arum manis yang makan anak-anak zaman dulu, Mas. Ah. Nah, jadi tergantung kita image-nya mau melihat itu seperti Betul. apa kan? Tapi kalau Ya, tadi pas kita di jembatan aku melihatnya seperti kepala barongsai. betul. Jadi bermacam-macam. Ya. Nah, ini Mas, pintunya kalau dibuka seperti ini banyaknya. Ya, ini favorit pengunjung yang biasanya berfoto ria, kadang ada yang foto ciuba seperti ini Mas. Bapaknya dagel. Nah, ini Mas. Bapaknya dagel Ini itu. salah satu khas Oke, Lawang oke. Sewu, pintu yang banyak berderetan ini yang sering untuk lokasi berfoto. Kita masuk ke dalam sini, Mas. Jadi ini spot foto, guys. Ini, guys. Nah, ini sama kayak di bangunan yang di bawah tadi ya. Guys, tapi guys, dulu guys ya. Dulu guys, kayak cermin ya guys. Kok ini kocok ya guys. Sebenarnya ngilu kok ini kocok ini loh guys, dulu guys. Tapi ya. Ini juga salah satu tempat yang digunakan untuk bersuah foto. Oh. Ya, biasanya kan foto di sini. Iya. Jadi kalau di foto kayak cermin. Iya, kayak yang kamu ngomong kayak cermin gitu. Betul.
inspirasi ya pembuatannya seperti itu. Kalau guys. ya Rele juga kan rele guys. Kayak orang nimbus sumur tuh guys. Orang nimbas di sumur seperti itu realnya guys. Oke keren. Oke guys. ya kita menyusun ruangan ini ya dari ujung sana sampai ujung ke sini itu ada 9 ruangan. Oh, ada 9 ruangan ya guys. 9 ruangan. Untuk ruang kerja karyawan kereta api Belanda. Jadi ini sama ya. Ini juga ruangan kerja. Ini untuk ruang kerja karyawan kereta api. Berarti konsepnya nggak jauh beda sama yang kita jual. Jadi seperti ini dia kalau ambil ruangan satunya. Betul sekali. Ya. Jadi misalnya kalau orang zaman dulu bekerja sambil ngobrol itu kan mengusir penat mas. Jadi sambil bercanda-canda kecil. Kita menuju ke ruangan sebelahnya mas ya. Kalau di ruangan sebelahnya itu beda. Oh, bedanya apa? Fungsinya yang beda. Ya. Oh, ini belum guys. Ya, karena ini Futsal guys. Ini belum boleh mana guys. ini Ini digunakan futsal guys. aula. Oh, aula ini apa? Ya, Oh, aula guys. ruangan sewa. Terima kasih ya. Oke, aula. Beda mas. Ya. Selisih. Terima kasih. Nah, ini mas, Ya. ada yang beda dengan jendela. Oh, yoi guys. Oke guys, Reneno guys. Iya. Jendelanya apa guys? Iya, ya. Guys, Ya. rata-rata nek wong bangun omah kan pasti jendelanya bukaan ngene lho guys. Lah iki bukanya mlebu guys. Napa ya ben maling rak semencelat apa piye guys? Lah iki Betul cepet. Ya, sekali, Mas. Jadi, aku pinter guys. dibuat Kebatas seperti model guys. ini lebih ditujukan untuk keamanan. Oke. Nggak gampang dimasukin orang, juga nggak gampang anak-anak dijedot kepalanya. Oke. Mas punya pengalaman dijedot jendela? Walah bathok nyonyor Oh, gitu. iya. Nah ini mas sebagai salah satu contoh Oke, untuk oke. inspirasi kita untuk keamanan mas ya. Padahal yang tuh mata jeplak, jebul bener guys. Oh, berarti aku pinter guys. Oke. Iya, ini juga masih aslinya sebagian kacanya pun masih bergelombang. Ya guys, ini nek mbok mati tenanan tuh guys, nek dilihatin dengan sesama itu memang kacanya agak bayang-bayang gitu guys. Berarti istilahnya kacanya ini J ori. Lah, ori guys. Nah, mas kalau di sana kan ada kayak pintu tuh mas ya, Iya. ada gua kan. Ah. Sebetulnya itu toiletnya mas. Oh. Salah satu toiletnya di Lawang Sewu. Kayak lo guys, lawang kayak ini toilet, tapi kenapa Pak kok ditutup? Ya, karena yang lantai 2 dipakai untuk gudang mas. Eh. Yang lantai 1 yang difungsikan untuk toilet. Oke. Selawang Sewu ini mas hanya terdapat 3 bagian kamar kecil. Oh. Dibuat terpisah dari bangunan karena alasan kesehatan. Leluhur kita zaman dulu kalau bikin bangunan pasti toiletnya di belakang dan terpisah. Makanya sekarang kita kalau pamit ke toilet pasti bilangnya tak ke belakang dulu. Betul. Ya pun di zaman sekarang toiletnya di depan mas. Padahal tak Tapi ke belakang. belakangnya bilangnya tak ke belakang dulu. Berarti bangunnya segede ini toiletnya cuma ada 3 bagian. guys. Di sini, 1 di ujung sana dan 1 di bangunan depan. Ngeri ya guys. Bangunannya boleh Itu kan juga sebagai salah satu contoh untuk kesehatan loh mas. Oh iya bener Iya. kesehatan. Maksudnya mudah ngaruh kesehatan gini. Misalnya aku kebelet puyuh melayu tuh guys. Setidaknya memperlancar peredaran darah mas. Oke. Ya. Ini ada 1 tingkat lagi mas. Kita lihat paling atas sendiri ya. Ini guys keren guys. Ini sepertinya nanti di atas ada pelawar guys. Semoga kita ketemu ya guys sama Batman ya guys ya. Masih ada enggak Pak? Masih ada. Oh masih ada guys. Bejo guys ketemu nih guys. Karo lowo ini. Batman ini Robby Rano ini. Ini guys. Bang ini guys. Ini level paling tertinggi ya? Paling atas ya? Ya. Ruangan ini mas dibangun berfungsi untuk gudang tempat penyimpanan arsip. Oh, biar juga nyimpen arsip guys. Ya, juga gudang-gudang barang lainnya. Kenapa Oh. gudang ditaruh di bagian atas? Heeh. Karena zaman dulu Semarang terkenal dengan banjir. Oh lah toh guys, kalau sing tak vlog wingi toh Semarang kaline banjir. Lah iki Semarang Makanya banjir barang-barang guys. Semarang kali ini banjir. Oke. Ya, ini fungsinya untuk gudang. Wah. Kalau lihat lapangan bulu tangkis yang ada di sini mas, jadi dipakai untuk sarana olahraga dulu gedung ini dipakai untuk dampak. Oh, dulu dipakai buat olahraga gampang negoro makanya ini ada kayak sketsa-sketsa badminton lah guys ini. Iya. Bulu tangkis kalau kata badminton bulu tangkis. Ya, lapangan bulu tangkis nggak basket mas.
berkasmu kentir, kelap ya toh, medine bangun berkas. Kayaknya ini gue guys, ketika Taman Sulaiman ya. Ya setidaknya itu nggak lembab mas. Lembab. Nah, sembrin ya. Ya. Ini mas pengalamannya ini. Wah ini guys. Gepene enak guys, gule-gule ini loh lah. Gepene ini loh, wangi-wangi dulu guys. Ya karena bangunan tua, jangankan di bangunan tua mas ya, di rumah-rumah padang saya juga banyak kelelawar seperti ini. Ini kelelawar pemakan buah. Pak, aku boleh tanya, ini kok ada kubah itu juga apa ini? Ini atapnya tangga yang Iya, berarti kayak anu ya, rongga-rongga udara. Juga berfungsi untuk ventilator, membuang hawa panas yang dari bawah Naik itu pembuangannya ke sini. Ini ventilatornya. Yuk kita kembali lagi ya. Nah, kembali lagi guys, karena ada jalan lagi guys, jalannya paling tinggi. Iya. Kalau mau turun lewat tangga di situ mas. Kalau mau turun pakai tali dari sono. Oh, tali? Iya. Bangun diri ya. Ayo gagal mulai guys. Wah, petasan ya, bangunan ya Pak ya. Iya. Guys, buat kalian yang mau jalan-jalan ke sini bawa bekal ya, bawa minum tenang, takoni ngorok guys, kelak guys. Ya yang mana yang turun tangga Saya turun tangga mengitari 1,8 hektar, bayangin guys. 1,8 hektar itu tanahnya. Itu tanahnya, Kalau kita ini 3 lantai. oh tahu gini, bangunannya kalau nata ya, mana mau sakit. Karena apa, totalitas. Yuk kita turun tangga ini ya, mas. Pantangannya jangan nengok ke belakang mas ya. Oke, Kalau dulu ya. siap. Ya soalnya kalau sampai nengok ke belakang Pasti mas, jatuh, mas, ya, butuh. Ya itu pantangan kalau turun tangga mas ya. Guys, turunnya tetap safety ya guys, tetap hati-hati ya guys. Yo kabel nek turun tangga atau turun ke belakang Pak. Makanya saya Beda, bilang ya. itu pantangan di semua tangga. Ini kita mana? Kita lewat sini mas. Oke. Ya turun di tangga khusus untuk turun. Nah ini tangga khusus turunnya Lawang Sewu mas. Jadi kalau zaman dulu orang kantor naiknya dari sebelah sana dan turunnya dari sebelah sini. Guys, tulisannya ya. Turun. Iya. Makanya tangga yang sana tadi kan dibuat melingkar biar naiknya nggak capek. Kalau turunnya tinggal glosor sini. Glosor nek guys. Glosor. Ini pantangan juga ya, boleh lewat ke belakang ya. Saya juga nengok ke mas. Iya. Bahaya mas berundung. Aja mriko mburi guys, ya ta. Gledek kok bocor dulu ndasmu ya ta. Kesel ya Pak ya. Ngeri. Guys, tekan kene guys. Nah, Ngeri kita ya. sudah berada di gedung paling belakang ya. Oke. Ya ini toilet dan di sana ada tempat parkir sepeda hotel. Ini guys, ini guys, tak dodoli guys. Di gon parkire iku parkir ngeri guys. Nah, ini tempat parkir sepeda hotel zaman dulu. Lah parkire kok malah disengaja dikit ngene napa Pak? Modelnya seperti ini mas. Oh, alah. Zaman dulu memang seperti ini. Jadi satu rak ini bisa untuk parkir 22 sepeda ontel. Kanan 11, kiri 11 dengan posisi. Modelnya apa ya guys? Delok guys. Gampang iki lho, jentit lho, pite lho, kok ngene ya, sadele ilang san. Ya ta? Oke. Ya itu karena sudah lama mas Nah, ya. faktor U ya guys, Ya, faktor U. faktor U. Faktor U, makanya faktor U faktor umur guys, faktor usia. Kita memang kesini kan menuju ke bangunan tengah ya. Oke guys, kita ke tadi kita sudah dua gedung. Sudah. Sudah, Kita dua sekarang gedung ya, sudah guys. Tinggal masuk ke bangunan-bangunan kecilnya ya. Tiga sama bangunan kecil yang mas lewat. Oh ya, tiga berarti ya. Iya. Di sini juga disediakan smoking area mas. Oh ya, ini kalau pada yang mau merokok mungkin jalan kesel ya toh. Wah kesel nih jenuhi leren saya nunggu-nunggu sih ngerokok lah gini ya guys. Sudah Smoking area. Nah ini nek sing misalnya merene orang nganggo pemandu ya toh. Ben ra nyasar iki foto tulisane. Iki guys, tulisannya ya guys. Nah, ben ra nyasar ono petunjuke guys, santai. Nah ini juga bangunan yang dulu untuk pendopo mas. Ya.
Oh ini, pendopo. oh ini untuk pendopo guys. Tapi tulisannya gudang satu pak. Ya, sekarang digunakan untuk gudang mas, untuk menaruh barang-barang. Tapi dulu pendopo. Materialnya. Dulu fungsinya. Oh dulu pendopo guys. Sekarang temboknya seperti ini dulu nggak ada mas, cuman ada pilar-pilarnya itu. ini pilar dari apa? Kayu mas. Oh kis kok kayu guys, pilarnya guys. Oh Ini alah. pilarnya kayu. Untuk yang sudah dibenahi mas, dikembalikan ke aslinya, itu yang sekarang dipakai untuk CFC. Nah, contohnya seperti itu mas, gedung yang ini. Iwak pitik ini loh guys. Kalangan iwak pitik ini loh guys. Ini yang di tengah ini mas, yang biru. Ini replika kereta api listrik. Nah ini guys, replika kereta api listrik ya guys ya. Seperti ini kalau mau replika tahu. kereta api listrik tahun 1924. Berarti nek saya iki bahasa kerennya KRL ya, betul ya, KRL guys. Saya iki dari biyen kok ngene, saya iki api KRL. Kita masuk ke bangunan yang tengah paling tengah tadi masih ada bawah pohon ya. Ini fungsinya untuk percetakan tiket kereta api di zaman Belanda. Oke guys, ini guys tempat percetakan tiket iki lho guys. Biyen peron koyo ngene iki lho. Kalau zaman dulu, kalau sekarang untuk museumnya material dari Gedung Lawang Sewu. Ya ini yang saya ceritakan tadi mas, batu bata yang terpasang di sini yang warnanya kuning, namanya batu bata berglasiur. Oh ini sing saka Iya. Eropa iki Pak. Nah, Oh guys, lho ono stempelnya guys. Iya. Dulu ono guys, disuk guys. iya, itu Keren ya. dari Venlo. Venlo nama salah satu daerah di Belanda sana penghasil batu bata tersebut. Kita geser sana. Ya, ini untuk memindah rel ya, tuas biasa. Nah ini guys, aku nek sepur ku main ning Surabaya, ku main ning Jakarta iki nek aku harusnya belok ini ya. Oke. Terutama untuk simpangan ya di Simpangan. stasiun. Keren ya. Oh, kemudian keren ya. Pak? Iya. Dan di sini juga ada perangkat untuk handle ya, handle pintu maupun handle jendela, kunci. Loh ini kenapa? Engsel. Handle kok di display di sini dipajang Nah, di sini. ini kalau- sebagai salah satu contoh mas. Heeh. Jadi kalau orang sekarang yang kunjung ke sini kan mau tahu contohnya materialnya itu seperti apa. Heeh. Sama kayak batu bata yang di sana. Oke. Contohnya ini. Oke. Iya. Ini juga untuk tuas besok. Apa itu? Mas, apa itu? Untuk tuas besok memindahkan. Memindahkan. Iya. Dan ini contoh materialnya mas. Ini apa ini? Ini Seperti yang berarti saya apa ini? bilang tadi Ini kan, berarti. gedung ini dibangun tanpa menggunakan semen untuk Betul. bangunan yang utama. 3 macam ini dicampur jadi satu, jadinya ini mas. Kan nggak pakai semen. Oh ini elemen-elemennya seperti ini? Betul. Oh, Ya, alah, guys. siapa tahu terinspirasi Nah. mau membangun bangunan seperti ini ya. Dan Kuat ini ya? juga Kuat, kokoh. kalau yang bawah ini semuanya dicampur jadi satu, Lah, ini apa, sama Pak? yang bawah Lah, ini ini apa, Pak? untuk merendam kayu. Jadi istilahnya kalau sekarang pengawetnya pakai oli mas. Kalau zaman dulu semuanya pakai ramuan ini. Oh, Iya. Biar kayunya kuat juga. Tak kira ini menungso tok sing domeni jamu, Pak. Jebul iki. Betul. Kalau mau kuat, sentralis yo. iya. Oh, Kuat juga alah. harus menggunakan jamu mas. Nah ini ada sedikit contoh untuk blueprintnya Lawang Sewu mas. Oh, Dari oke. komplitnya juga ada di sini. Ngeri ya. Si Skysabra. Istimewa. Iya, ya tadi kan saya cerita tentang genteng ya. Nah ini sebagai salah satu contohnya gentengnya Lawang Sewu bangunan depan. Gentengnya ini juga dari Belanda mas. Ini contohnya, ini stempelnya. Lho guys, kalau stempelnya ono tok-tokane saka Netherlands iki lho perak keren ya, gede gitu tekoknya sekolah tuh ya. Pesan dong ini belakang ya Pak ya. Iya. Yes, yes. Ngeri. Yang Sewu istimewa. Ayo ngono iki guys delok. Oke, ambil mana lagi kita. Lah iki ra tok guys. WT sing mau koyo barong saya ini iki lho guys delok guys. Saya ngene ya. Seri ora guys. Pohon mangga lho guys. Ini mangga apa toh Pak? Ini mangga apa Pak? Orang Jawa menyebutnya mangga talijiwo. Talijiwo. Padahal uangnya sing asli metune apa Pak? Ya, Aromanis, maksudnya aromanis, apa mana lagi? Apa kan akeh toh Pak? Mangga toh Pak? Orang Jawa menyebutnya mangga talijiwo. Talijiwo. Iya, itu memang namanya mangga talijiwo atau lalijiwo. Berarti ora aromanis, ora mana lagi ora kuwi ya Pak? Ora mas, ora dua-duanya. Tapi mangga talijiwo. Enak Pak. Wah enak mas. Enak Iya. jari guys. Selagi Tapi ra makan empuk. buahnya aja enak mas.
Oh iya. Kalau bijinya nggak enak. Sak peloke yo Iya. kek nek Oh, mangan iya. sak peloke, guys. Ini masih berbuah sampai sekarang, Mas. Ya alhamdulillah syukur, Mas. Buahnya masih tetap mangga, Mas. Ya tetep toh, Iya. masa Iya, ganti karena pohon mangga, duren. Mas, ya. Wah, Makanya ini nek sampai ganti berbuah duren ya mangga. aku njaluk stake toh. Iya. Ya. Ya misalkan zaman sekarang kan pohon mangga kan bisa dikasih dengan model-model macam-macam ya, Mas ya. Ya. Kawin Kita silang, lewat ke sebelah sini, Mas ya. Ya, ini yang dari tadi kan kita belum masuk ke kamar kecil ya. Ah. Nah, ini kamar kecil. Oh, mudeng aku bapake, guys. Ya tapi bapake kepuyuh iki, guys. Masuk ke Mas kebelet pengis, Mas. Ngono ya. Oke, guys. Tapi saya bisa tahan. Kita coba kasih tahu aja yuk, kita shoot yuk toiletnya seperti apa. Kita lihat kamar kecilnya Ah. yang peninggalan Belanda untuk bangunan yang utama ya. Ah. Nah, ini contohnya, Mas. Ini ya kamar kecilnya. Ini wastafel. Oh, wastafel. Oke nih. Masih ada. Ini guys, tonton sini guys. Loh, Amsterdam guys. Amsterdam, paham ya? Keren. Ini yang untuk toilet. Ya, kalau ini untuk bank air. Oh, besar, itu untuk dan itu untuk bank air kecil. Oh ya, ini untuk air kecilnya sama yang untuk WC lah hasilnya Iya. ya Pak ya, WC. Ya, apa guys? Ya, karena memang barang-barang yang terpasang di sini, Mas, Hah? masih barang-barang zaman dulu. Oh, berarti- Kecuali keran, Mas Ya, ya. kecuali keran. Ya, kecuali untuk keran sama selang, Mas. Berarti memang dikonsep sedemikian rupa ya? Iya, karena memang ini konsepnya bangunan utama. Menggunakan material dari Eropa ya. Dan untuk kamar kecil yang di sini pun masih digunakan sampai sekarang. Oh, nah ini kamar kecilnya boleh dipakai guys buat umum. Kalau yang tadi ditutup. Ya, kita menuju ke bangunan depan, Mas ya, untuk bagian depan. Itu udah yang sumur itu, Pak. Betul. Ah, sumur guys. Sumur itu guys. Ya, ini sumur satu-satunya di gedung Lawang Sewu. Sumur satu-satunya guys. Kenapa sumur ini dibuat di depan biar menyerupai pos penjaga? Karena zaman dulu untuk keamanan air yang ada di dalamnya. Soalnya kalau zaman penjagaan kan pasti yang dicari sumber air. Kalau di zaman dulu bisa dilakukan kan bahaya nanti. Makanya sumur dibuat di depan biar menyerupai pos penjaga. Jadi konsepnya dibikin kayak pos penjaga guys, padahal dalamnya sumur. Boleh? Silakan lihat dalamnya nggak apa-apa. Becek guys, jeblok guys, hati-hati guys, gitu guys. Nah, Oh seperti ini ini guys. pun masih berfungsi sampai sekarang ya. Masih digunakan untuk air yang tadi dipakai ke kamar kecil itu menggunakan air dari sini. Oh, jadi nyedotes kok ini guys, pusatnya ini guys. Iya. Ini apa sumur ya? Sumur, Mas. Sumur terus disedot ya? bor. Ah, sumur Iya. bor. Air yang ada di sumur ini Hah? dulu zaman Belanda dipompa dinaikkan sampai ke dua menara itu. Loh, iya guys ya. Popo tekan burung ini guys, bajunya guys ya. Dulu menggunakan mesin steam atau mesin uap. Oh, tapi nganggonya mesin uap, Iya. iya guys. Nah, itu pimpanya sampai ke pojok itu ya. Jadi di dalam dua menara itu isinya water tower. Kita ke lokomotif ya, kita lihat lokomotif ya. Kita ke lokomotif ya guys. Di ikonnya Lawang Sewu, dia di display di depan. Jadi kalau kalian lewat dari arah jalan mana ini Pak? Jalan Pemuda. Jalan Pemuda itu bisa lihat ikon lokomotif. Ini bagian depannya, Mas. Di atas sana juga terdapat Nah itu saya mau nanya itu guys. Itu apa Pak? Itu patung apa itu Pak? Hitam itu Pak? namanya Arca Jiwa. Arca Jiwa. Ya, itu roda, Artinya? roda kereta api Heeh. yang dibidik sama tentara kala. Batara Kala. Ya, karena zaman dulu ada keyakinan-keyakinan kan Oh, mitos, bermacam mitos. budaya, Mas ya. Heeh. Zaman dulu seperti itu. Contohnya kayak yang pintu tadi. Dan budaya-budaya yang ada nempel di dalam kan ada lambang swastika, yaitu salah satu keyakinan zaman dulu. Makanya dikasih di Betul. depan. Nah, budayanya kan bermacam-macam. Lekat sekali ya, zaman Iya. dulu budayanya lekat banget ya. Sebetulnya ini yang kita di dalam tadi, Mas. Nah, Ini iki lobi guys. utamanya. Sing tadi ono meja bunder putih karo kursi iki lho, guys. Iya, ini Kayak ruang utamanya. makan tuh ya, Pak ya, kayak ruang makan tuh ya. Iki. Betul. Ya, ini lobi utamanya di ruang itu yang ketiga ya. Di sini juga ada monumen kereta api. Nah, iki guys, sing tak maksud mau guys, iki lho. Ini monumen kereta api buatan Jerman tahun 1907.
Boleh dinyanyi? Boleh. Ya, Oke guys, silakan. enggak yuk. Ayo. Ya, hati-hati ya. Ya. Soalnya tinggi juga agak Tinggi. licin. Guys, keren lah guys, istimewa ya guys, Lawang Sewu ya guys. Terus top markotop bisa medun lah, udah tipu ya pak ya. Turun kakinya dulu, Mas. Turun kakinya dulu. Ya pak, Ya, turun kakinya. nah kontinya toh loyo toh, wah pokoknya dadul meneh, masa medun pun 100 sih guys. Toh. Nah, ini ada monumen lagi, Mas. Oh ini monumen mana guys, ini guys. Kalau ini monumen pertempuran 5 hari Kota Oh Semarang. iki guys, monumen pertempuran 5 hari guys. Jadi monumen ini itu dulu, Mas, letaknya nggak di sini, Ah. tapi di jalan depan Lawang Sewu. Oh berarti ngalang-ngalangi jalan makanya dibicar ini gitu ya pak. Sebetulnya orang ngalang-ngalangi jalan, Mas. Ya, terus? Tapi karena di depan Lawang Sewu itu buat jalan. Oh. Ya, monumen ini monumen perang 5 hari Kota Semarang. Jadi letaknya dulu di sana. Makanya dipindah yang ini. Betul. Lah itu yang ini apa pak? Ya, Jiwamu ah, bagaikan Sayap. sajap Sayap, guys, Mas. fotonya lah yo. Sajap pendukung cita-cita bangsa. Raga bagaikan alas kemerdekaan Nusa. Ini mau mocone guys, tapi nek sing mujane bener, jiwamu bagaikan sayap pendukung cita-cita bangsa. Raga bagaikan alas kemerdekaan Nusa. Artinya apa pak? Tolong jelaskan pak. ya, jadi jiwamu ini kan kayak kita yang Ya. mau bertempur, Mas, ya, Ah. untuk mempertahankan kemerdekaan Oh. atau merebut kemerdekaan yang dicita-citakan sama Seluruh bangsa. Ya, seluruh Ya, bangsa ya. ini. Alasnya ya kita. Alasnya itu kita yang melaksanakan. Raga bagaikan alas. Oke, Iya. Pak. Jadi kita yang Tempur. berjalan langsung bertempur. Nah, itu, Mas, seperti itu. Kemerdekaan Untuk Nusa. kemerdekaan. Demi kemerdekaan Indonesia. Ya, Oke. negara kita ini. Oke. Terus kita Ya, kita kembali ke depan, Mas, ya, Ya. ke pintu keluar. tenan guys, nek mrene to guys, sangono wedang, sangono mobil. Ngorong guys, kesel tenan ngelak ya iki to. Iki hubung totalitas tanpa batas ya. Ora apa-apa ya. Bapake ora ngombe soalé. Ora kancane guys. Mana kita, Pak? Nah, kita sudah sampai di penghujung, Mas, ya. Oke. Sampai di pintu keluar. Jadi kita turnya di Lawang Sewu sampai di sini, Mas, ya. Oke. Ya, Siapa tadi bukan? Haryono dengan saya Haryono, Mas. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, Mas, ya. Ya. Yuk berwisata ke Kota Semarang, terutama ke Gedung Lawang Sewu. Semarang pesona Asia guys. Oke, sekarang saatnya kita tutup ya guys. Boleh di shoot untuk backgroundnya ikon tubuh muda. Oke, sekian penelusuran dari Ogi Channel 091 ya. Di apa? Jantung Kota Semarang ya kan, ikon Kota Semarang tubuh muda, yaitu kita di Lawang Sewu. Cukup sekian guys, karena kesel aku sumpah, lelah guys, sumpah aku kesel. Ya wes, tak tutup. Salam Ogila Balap 091. Ojo lali piknik, ben pikiran ora panik. Oke.